Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi politik komunikasi yang mana itu sama dengan ekonomi politik media. Sebagai studi hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang mempengaruhi produksi, distribusi, konsumsi berbagai sumber daya termasuk sumber daya komunikasi. Menurut Jin, pada tahun 2018, ekonomi politik media melingkupi beberapa ranah kajian yaitu jurnalisme, penyiaran, periklanan, serta teknologi informasi komunikasi dan informasi. Yang mana lebih lanjut itu yang menyatakan pendekatan ekonomi politik media yang menganalisa hubungan antara kekuasaan dengan politik mediasi dan ekonomi. Untuk menganalisa hubungan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, salah satunya yaitu mengidentifikasi sejarah intelektual ekonomi politik, yang mana menitik beratkan pada pembentukan dan pertumbuhan ekonomi politik media itu sendiri sebagai sebuah bidang kajian akademis. Sebagaimana teori komunikasi massa lainnya, seperti teori efek media, teori agenda setting, teori kultivasi, dan teori lainnya. Teori ekonomi politik media memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ialah yang pertama, ekonomi politik media membantu kita memahami perubahan sosial, transformasi historis. Yang kedua, teori ekonomi politik media membantu kita memahami totalitas sosial. Yang ketiga, teori ekonomi politik media membantu kita memahami filsafat moral, yaitu nilai-nilai sosial dan konsepsi praktek-praktek sosial yang sesuai. Yang keempat, teori ekonomi politik media membantu kita memahami hasil aktivitas manusia yang bebas dan kreatif, yang mengubah dirinya sendiri maupun dunia sekitar. Karakteristik ekonomi dan politik media. Menurut Moskow dalam Agung 2008, pendekatan ekonomi politik mempunyai ciri khas utama sebagai berikut. 1. Bersifat historis, karena berusaha memahami perubahan sosial dan transformasi sejarah dalam kaitannya dengan momen-momen ekonomi, politik, budaya, dan ideologi dari kehidupan sosial dengan dinamika yang berakar dari konflik sosial ekonomi, proses-proses historis bagi ekonomi politik. Budaya adalah pertumbuhan media. Perluasan jangkauan korporasi politik budaya adalah pertumbuhan media. Perluasan jangkauan korporasi komunikasi perubahan peran negara interview pemerintahan. Yang kedua ada analisis totalitas sosialis holistik. Hal ini berarti bahwa politik ekonomi membahas masalah-masalah dalam kaitan dengan disiplin ilmu lain, sosiologi, politik, dan ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, seluruh arena sosial merupakan bidang analisis politik ekonomi. Dalam kaitan dengan Marxis totalis itu berhasil memahami hubungan politik ekonomi juga bidang sosial, berarti budaya yang lebih luas. Sebagai contohnya, mempelajari dampak dinamika ekonomi terhadap keragaman ekspresi budaya publik, ketersediaan bagi kelompok-kelompok soal tertentu. Yang ketiga ada berorientasi, pahami pada moral, artinya mengacu pada konsepsi nilai-nilai konsepsi mengenai praktek-praktek sosial yang pantas. Masalah moral mendasar yang menjalani perhatian adalah mengenai keadaan dampak dinamika ekonomi terhadap keragaman ekspresi budaya publik, ketersediaan bagi kelompok-kelompok soal tertentu. Yang ketiga ada berorientasi, pahami pada moral, artinya mengacu pada konsepsi nilai-nilai konsepsi mengenai praktek-praktek sosial yang pantas. Masalah moral mendasar yang menjalani perhatian adalah mengenai keadilan, kesetaraan, dan barang publik atau public good. Kajian ekonomi politik tidaklah bersifat bebas. Nilainya artinya kajian didasari oleh kepentingan, memperjuangkan keadilan, kesamaan, dan kepentingan umum. Orientasi yang keempat adalah orientasi praksis. Ini kajian ekonomi politik media diarahkan pada suatu tindakan yang mempunyai implikasi praktis. Dengan demikian, kajian ekonomi politikus dibangun oleh teori dan praktek kajian ekonomi politik dimaksud untuk kepentingan praktis yang tercerminkan dalam tindakan perjuangan kelas. Ada banyak sekali peran ekonomi politik media dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pada saat pemilu, media banyak menyoroti pemberitaan mengenai partai politik, survei hasil pemilu, bahkan sampai iklan politik. Yang kedua,
Media massa sebagai komoditas yang dihasilkan dan didistribusikan oleh organisasi pencari laba dalam industri kapitalis. Yang ketiga, ekonomi politik media membantu kita dalam mengkaji perkembangan sejarah alat komunikasi dan juga teknologi informasi. Yang keempat, membantu kita untuk lebih memahami peran pekerja dalam industri media. Dan yang kelima, membantu kita untuk lebih memahami hubungan antara media dan juga negara.